Sebelum mulai, mari kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas hari ini, hari yang baru Tuhan mau berikan. Kalau sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan buka hati kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Nah, gimana nih bulan Mei, apakah udah masuk masa-masa persiapan UAS? Atau baru selesai UTS malah? Atau tidak ada yang mengerti apa yang saya katakan? Bahasanya udah berbeda sekarang. Exam, oke, mungkin ada yang nggak ngerti, UTS apaan, basi banget lu, itu SMP gitu, oke. Midterm exam, ya, tidak? Atau sekarang udah bukan exam, pakainya apa? Paper, project, it's a presentation kok. Apa itu tes, exam, udah nggak ada, ya I don't know. Tapi kalau buat teman-teman yang lagi masa-masa persiapan, gambate, semoga bisa go through that valley of shadow of death. Nah, tapi sebelum mulai, gue ingin memberitahu sedikit bahwa, kita akan memiliki connect di Agustus ini dengan tema Reconnect. Nah, you may not see it, tapi sebagai orang yang melihat, gue sangat melihat semua orang yang ada di balik ini yang menjadi panitia itu bekerja sangat keras. Jadi gue yakin hasil itu tidak akan mengkhianati usaha, asik. Jadi gue yakin pasti seru banget. I really encourage you guys to register. Kita bahkan juga buka program buat teman-teman nabung. Kalau teman-teman mungkin merasa, wah besar banget biayanya, bisa nabung. Kita buka opsi itu juga. Oke, now gue mau tanya dulu, apakah ada di sini teman-teman yang pernah dengar istilah ini? Opposites attract. Ada yang pernah dengar opposites attract? Pernah ya? Kayaknya cukup sering, maksudnya pernah pasti dalam satu waktu di hidup ini kita dengar gitu ya. Intinya adalah kita akan tertarik dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Oke? Sekarang pertanyaan, gue mau coba tanya untuk teman-teman yang sudah pernah atau sedang berpacaran. Oke? Sudah pernah atau sedang berpacaran. Waktu berpacaran, biasanya memilih pasangan yang berbeda atau yang sama? Sama, yang bilang sama, pertanyaannya udah pacaran belum? Udah pernah belum? Yang tadi ada yang bilang berbeda, coba angkat tangan. Atau gini deh, kalaupun belum pernah, tapi imagine gitu, kayak kalau mau punya pacar, pengennya yang berbeda atau yang sama? Yang berbeda, angkat tangan. Yang berbeda, angkat tangan yang berbeda. Yang maunya kepribadiannya beda, pokoknya beda gitu, beda, karakternya beda. Yang beda, angkat tangan. Yang tinggi dong, yang tinggi. Gue mau tahu. Oke. Yang sama. Wow, Omi semangat banget. Oke. Ayo cari, mana orang yang sama kayak Omi? Cepat muncul. Udah dicariin. Oke. Yang sama. Bentar, kayaknya sama ya jumlahnya. Sama lah ya. Enggak, ini bukan bicara value mah udah pasti value kerajaan Allah. Enggak, ini ngomongin tuh sifat, yang satu talkative, yang satu lebih pendiam, yang satu, berarti sama ya, antara yang sama dan yang berbeda tuh sama ya, kurang lebih. Oke. Nah, itu buat pasangan hidup, buat pacar. Sekarang kalau buat temen, lebih milih temen yang mirip dengan kita atau yang berbeda dengan kita. Temen dekat yang kita ngobrol sehari-hari. Mirip, angkat tangan. Wow. Oke. Gue gak perlu tanya yang sebaliknya karena nanti terintimidasi gitu orangnya mungkin. Nah, kita bisa melihat bahwa opposites attract itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini justru kita lebih suka bergaul sama orang yang sama, yang mirip. Kenapa? Karena similarity, kesamaan itu menimbulkan connection, koneksi. Kita lebih mudah merasa nyambung ya sama orang yang mirip, sama orang yang sama dengan kita. Dan connection leads to the feeling of being comfortable. Nyaman ya kayaknya sama orang yang sama. Benar atau enggak?
Oh iya, ini Omi kayaknya bersemangat sekali. Mari gua ajak kita semua abis ini berdoa syafaat di rumah. Mari kita dukung perjuangan teman kita untuk mendapatkan pasangan yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Oke, lanjut. But we have a big problem. We have a big problem that we are surrounded by people who are totally different from us. Gue ulang, bukan cuman different, totally different. Bahkan di dalam gereja. Di dalam gereja. Kalau melihat misalnya ada orang kayak gua yang cukup pendiam gitu ya. Tapi di satu sisi ada orang nih kayak Venu, kayak Omi yang setiap ketemu selalu ada topik yang dibicarain. Selalu punya hal baru untuk diceritakan. Sedangkan orang kayak gue yang pendiam, introvert, kan agak tertekan gitu ya mendengar wow. Gitu ya, tiba-tiba ketemu udah cerita banyak banget gitu. Ada yang merasa gitu? Pernah bertemu orang yang sangat berbeda dengan kita? Pernah? Semua pernah. Berarti ini hal yang pasti kita temukan. Now, if we look around, bahkan ketika kita melihat media sosial sekarang membuat dunia, awal-awal media sosial itu membuat dunia semakin terhubung. Tetapi seiring berjalannya waktu, media sosial justru membuat dunia semakin terpolarisasi. Semakin terpisah antara kutub A dan kutub B. Grup A dan grup B. Karena masing-masing bisa mengemukakan pendapatnya dengan bebas, dengan kuat, dengan pokoknya gue percaya ini di sosial media. Semua punya kebebasan. Jadi dunia semakin terpolarisasi. Nah akhirnya kita jadi terpisah dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi ada batas, jadi ada gapnya. Nah ini salah satu masalah yang kita hadapi, sehingga terkadang kalau kita mendengar kata unity, kesatuan, hal ini bisa terasa mustahil untuk terjadi. Benar atau enggak? Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi orang-orang di dalamnya kan berbeda-beda, suku, bahasa, bahkan kebangsaannya pun berbeda. Gimana caranya bersatu? Jadi terkadang ketika kita mendengar kata bersatu, kesatuan, unity, united, atau kata-kata yang serupa, kita merasa hal-hal ini adalah hal-hal yang mustahil, hal yang sulit. Sekarang tapi kita mau coba belajar dari Yesus. Apa sih yang Yesus katakan tentang hal ini? Minggu lalu kita udah belajar dari waktu makan-makan Paskah, benar ya? Last Supper. Benar? Last Supper, kenapa dinamain Last Supper? Karena itu terakhir kalinya Yesus punya kesempatan makan-makan bersama murid-muridnya. Nah kita mau membahas hal yang terjadi setelah itu. Apa yang terjadi setelah the Last Supper, makan-makan terakhir? Yaitu pada waktu itu Yesus berjalan berdoa di Taman Getsemani. Taman Getsemani ini itu taman yang sampai sekarang pun masih ada. Buat teman-teman yang mau melihat taman ini bisa pergi ke Israel gitu ya. Untuk melihat karena ini tempat beneran ada. Di sini Yesus berdoa. Oke. Sekarang gue ingin bertanya. If you could pray for anything right now, what would it be? Sekarang disuruh, ayo kamu bisa berdoa untuk apa aja. Apa yang akan didoakan? Karir. Uang, ya itu yang juga gue akan doakan. Ada lagi? Saat ini nih, sekarang doa. Keluarga diselamatkan, amin. Apalagi? Mobil baru, ada yang mau mobil baru? Rumah baru, apartemen, ya, lelang. Ada HP baru, laptop, ada? Ya, apa yang kita doain? Bisa gue simpulkan nggak rata-rata, bukan semua, tapi rata-rata hal-hal yang biasanya sebenarnya agak receh. Tuhan mau laptop deh gitu. Well, nggak punya laptop bukan berarti besok kita binasa gitu kan. Bener nggak?
Tapi kita ya kan disuruh doa sekarang, kepikirannya lagi pengen laptop ya doain aja mau punya laptop baru. Gitu kan? Atau mau punya sesuatu yang baru, baju baru, celana baru, apapun itu. Oke. Nah tapi sekarang coba pertanyaannya sedikit gue ganti. If you were to pray a final prayer at the end of your life, what would you pray for? Berat ya. Di akhir hidup, udah dikasih tahu nih, oke dalam 5 menit kamu mati ya. Apa yang akan kamu doakan? Masuk surga. Keselamatan ada di dalam Kristus. Jadi ketika saudara sudah menerima oke. Enggak. Ya, selamat itu kepastian guys. Buat teman-teman yang sudah percaya, pasti masuk kerajaan Allah, tidak perlu diragukan. Jadi pertanyaannya mau mendoakan apa? Tapi boleh lah mendoakan keselamatan gitu kan. Wanti-wanti Tuhan, siapa tahu Yesus lupa gitu kan. Ya Yesus ya, jangan lupa, halo gitu ya. Oke, boleh. Ada lagi yang mau didoain? Nih terakhir nih, sebelum masuk ke kehidupan kekal bersama Yesus, ada? Belum terpikirkan? Semoga teman-teman saya nggak sedih, oke baik. Kayaknya masa lu meninggal teman-teman lu seneng, kayaknya itu agak aneh juga sih. Gue mending doain Tuhan teman-teman gue sedih dong gitu. Biar kelihatan gue berharga gitu sih. Ya oke, tapi ya setiap orang unik, kita harus menghargai perbedaan, oke. Tapi kalau gue lihat, lebih susah dijawab ya. Bener ya? Lebih susah ya, butuh waktu berpikir, bahkan udah dikasih waktu berpikir tidak bisa kepikiran juga. Nah, tapi memang karena ini hal yang lebih berat. This is your last prayer. This is your last word to God before you go, ya to God sih. Tapi anyway, kita harus berpikir. Pertanyaannya, apa yang Yesus doakan terakhir kali? Apa yang Yesus doakan terakhir kali ya? Mungkin ada beberapa teman yang berpikir, oh waktu di Taman Getsemani, ini terutama mungkin yang udah cukup lama gitu berjalan bersama Tuhan, ada di gereja, mungkin akan mengetahui, oh doa terakhir Yesus itu, ini nih, Yesus minta cawan dilalukan. Mungkin, benar ya? Kemungkinan besar yang terpikirkan itu. Tetapi, kalau kita membaca kitab Yohanes ini teman dekat Yesus. Dan ketika ia menulis Injil, ia menulis beberapa hal, nggak semua, tapi lebih detail daripada kitab Injil yang lain. Makanya penting untuk kita membaca semua kitab Injil, bukan cuma satu. Bahkan lebih penting lagi membaca Alkitab setiap hari. Nah, jadi kita mau lihat nih, apa sih yang Yesus doakan? Karena ternyata bukan cuma doa yang tadi kita sepertinya tahu. Ini dari Yohanes 17, John 17. I'm gonna quote this from New Living Translation, Alkitab New Living Translation. Ayat 20 dibilang seperti ini. I am praying, jadi jelas banget ya. I am praying, Yesus berdoa gitu ya. Not only for these disciples, bukan hanya untuk murid yang saat itu sedang bersama-sama dengan dia. But also for all who will ever believe in me through their message. Berarti ini siapa? Itu kita semua yang ada di sini. All who will ever believe. Jadi Yesus mendoakan yang saat itu tapi juga yang akan datang. Semua orang yang percaya kepada Yesus. Wow, oke. Jadi apa nih yang Yesus doakan untuk kita? Kita mau melihat ayat 21-nya. I pray that they will all be one. Just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us, so that the world will believe you sent me. I have given them the glory you gave me, so they may be one as we are one. Diulang 2 kali. I am in them and you are in me. May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love me as much as you love me. You love them as much as you love me, sorry.
Nah, menarik banget Yesus berdoa. Ini mungkin perlu gue garis bawain ya. Yesus berdoa bukan untuk kekuatan gereja di masa depan. Yesus tidak berdoa untuk uang agar selalu ada di kehidupan orang-orang percaya. Yesus tidak berdoa untuk orang-orang percaya gereja selalu benar. Yesus tidak berdoa agar kita selalu memenangkan argumen ketika kita berdebat dengan orang yang tidak percaya Yesus. Yesus tidak berdoa untuk itu. Tapi Yesus berdoa untuk kesatuan. Kesatuan, dan mungkin kalau yang agak bingung, ini maksudnya apa, will be one gitu ya. Gue mau coba quote dari terjemahan lain, yaitu The Message Bible. Oke, karena ini ada sedikit tambahan biar lebih jelas. I'm praying not only for them, but also for those who will believe in me. Because of them and their witness about me. The goal, tujuannya is for all of them, untuk semuanya, baik murid-murid pada saat itu maupun murid-murid di masa depan, to become one heart and mind. Just as you, Father, are in me and I in you. One heart, one mind. Satu hati, satu pikiran. Wow. Wow. In other words, sebenarnya Yesus ingin kita united. Bersatu, memiliki kesatuan. Tapi pertanyaannya, kenapa ini jadi hal terakhir yang Yesus doakan? Kenapa hal ini penting? Kenapa kesatuan penting? Emang apa sih dampaknya? Apa yang terjadi kalau kita tidak punya kesatuan? Thank you for asking. Here's the thing, disunity will destroy things. Ketidaksatuan, perpecahbelahan hanya akan merusak. Tidak ada hal yang baik lain yang bisa didapatkan dari ketidaksatuan, hanya kerusakan. Hal ini mungkin ini kita ambil contoh, misalnya kita lagi kuliah lalu kerja kelompok. Pasti di dalam kuliah biasanya ada aja pekerjaan yang harus berkelompok dengan orang lain, betul? Ya, waktu kita bekerja kelompok, gimana hasilnya kalau kita tidak punya kesatuan, kesepakatan? Gimana jadinya? Nanti misalnya ada pembagian, lu kerjain bab 1, 2, misalnya ada 4 bab atau 4 hal yang harus dikerjain. Gimana kalau satu orang kerjain yang bagian 1, tapi sisanya kerjain 2, dan gak ada yang ngerjain 3 dan 4. Gimana? Nggak selesai, nilai jelek, nggak lulus, amit-amit. Tapi bisa lihat bahwa ketika kita nggak bersatu, kita nggak kompak, tugas yang kecil aja, tugas kelompok nggak bisa selesai. Nggak bisa selesai. Kenapa? Karena si A maunya ini, si B maunya itu. Nggak selesai-selesai. Nah sekarang bahkan hal yang sama kalau kita tarik, maka hal yang sama juga terjadi di gereja. Semakin gereja berkembang, semakin kekristenan berkembang. Berarti sebenarnya semakin besar juga kemungkinan untuk terjadi perbedaan. Untuk terjadi perdebatan. Untuk adanya gosip. Kesempatannya makin besar. Karena semakin banyak orang ada di dalamnya. And these things can destroy a church. Not only a church, these things can destroy churches, gereja-gereja Tuhan. Dan bukan cuma menghancurkan, tapi disunity will make a group to become unattractive. Gak menarik. Gak menarik. Gua kasih contoh. Siapa di sini suka bola? Sepak bola? Sepak bola, oke. Tim apa yang didukung? Yes! Barcelona! Ini dia, the greatest football club of all time. Enggak sih, in terms of
In terms of trophy gue tahu banyak yang lain, tapi the most beautiful football, you can only see in Barcelona with their tiki taka. Oke, oke. Tapi Persita, oke, appreciate that, oke, I'll take that, oke. Anyway, coba bayangin ya. Atau waktu World Cup gitu ya, wah semua orang mendukung negaranya, tim favoritnya di stadion, wah cheering gitu ya, wuh gitu ya. Gimana suasananya? Berisik, iya berisik. Seru atau enggak seru? Seru ya. Bahkan kalau, ini gue membayangkan, kalau ada orang gak suka bola, atau misalnya, gue suka bola tapi misalnya gue gak terlalu suka American football, gue gak terlalu ngerti, gak terlalu ngikutin. Tapi kalau gue ada di lapangan di kursi penonton yang, wah semua penontonnya excited, antusias. Kayaknya gue membayangkan, gue akan kebawa. Walaupun kadang gak ngerti gamenya. Yang pasti kalau udah masuk, wah teriak aja dulu. Apalagi yang lain juga udah teriak konfirmasi gitu kan. Oh teriak, oke teriak gitu. Ikut aja, seru coy gitu kan. Nah, keseruan ini kenapa bisa terjadi? Salah satunya karena ada sekelompok orang yang satu hati, yang sepakat, satu pikiran mendukung timnya. Benar gak? Mereka sehati pengen timnya menang. Dan mereka cheering for their team. Nah, tapi misalnya, udah selesai pertandingan, amit-amit, tapi ternyata ada kayak gini, ricuh. Wah, lempar batu, pukul sana sini. Oke? Apa yang akan kita rasakan? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Apa? Takut. Jadi apa? Jadi korban, takut jadi korban, betul. Ada lagi? Ya ampun Tuhan, ampuni. God. Ya nanti kita altar call habis ini. Tapi apa yang akan terjadi kalau ini? Gue yakin satu hal. Orang yang tadinya passionate, yang tadinya interested, yang tadinya antusias, itu berubah 180 derajat. Dia lari, kalau bisa gue selamatin diri gue, bodo amat pertandingannya, gue gak peduli skornya, yang penting gue bisa gak ada di tempat ini. Benar gak? Dari yang tadinya antusias, pengen nonton sampai akhir, ikutan teriak. Jadi yang penting gue selamatin diri gue mau kabur, get me out of here. Kenapa dua hal ini terjadi? Karena yang tadinya unity, yang tadinya ada kesatuan, tapi tiba-tiba kesatuan itu berubah menjadi perpecahan. Bisa kebayang kalau gereja kayak gini? Bisa kebayang? Ketika praise and worship, wah semua orang nyanyi, antusias, passionate. Bisa bayangin? How attractive that group is. Kok kayaknya mereka punya apa sih? Kok bisa ya kayak gitu? Kok waktu firman Tuhan disampaikan, kok mereka mau denger ya? 30-40 menit. Di kelas biasa udah ketiduran. Tapi ini kok masih antusias mendengarkannya. Tapi gimana kalau gereja menjadi seperti ini? Isinya hanya gosip, serang satu, serang yang dua. Nggak mau gaul antar sesama pelayan Tuhan. Jemaat nggak mau berpartisipasi. Gimana rasanya? Gimana sekarang kalau orang lain melihat gereja seperti itu? Bisa bayangkan? Well, enggak dulu deh. Mending nonton Coldplay. Ups. Ya mohon bersabar, ini ujian. Benar atau enggak? Apakah ada orang yang mau datang ketika gereja
yang ditampilkannya adalah disunity. Nggak atraktif. Dan inilah yang digambarkan dalam Mazmur 133. Bunyinya seperti ini, nyanyian ziarah Daud. Oke, kayaknya aneh apa ziarah gitu ya. Tapi coba dengerin dulu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada orang-orang, apalagi orang-orang Kristen, yang berusaha mencari berkat. Tips untuk diberkati, wah khotbahnya rame. Padahal Tuhan bisa memerintahkan berkat. Kalau Tuhan perintahkan, berarti apa? Berarti kita diam pun berkat tetap datang. Tapi ada syaratnya karena ini tidak terjadi begitu saja. Ini terjadi kalau kita balik ke ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Unity. Nah ini adalah hal yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Ini kenapa Tuhan Yesus mendoakan hal ini untuk kita. Ini kenapa unity becomes a very, very important thing. But it's even more than that. Kita mau balik ke ayat yang sebelumnya. From John 17 verse 20. Ini lanjutan dari the message. Jadi tadi itu cuman kepingan, sepotong dari the message. Nah ini lanjutannya. Gue mau baca lanjutannya, oke? So they might be one heart and mind with us. Diulang lagi. Then the world might believe that you in fact sent me. The same glory you gave me, I gave them. So they'll be as unified and together as we are. I in them and you in me. Then they'll be maturing in this oneness and give the godless world evidence that you've sent me and loved them in the same way you've loved me. Berarti maksudnya apa? Here's the thing. Our unity will make Jesus' message more believable. And our disunity will do the opposite. Itu membuat pesan Tuhan, kasih karunia Tuhan, lebih dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Bisa kebayang gak? Betapa beratnya ternyata kesatuan. Karena ternyata kesatuan bukan hanya, oh ya kita diberkati, oh kalau gak ada kesatuan ya gak diberkati. Bukan cuma itu. Tapi kesatuan yang kita miliki itu mempengaruhi pesan Tuhan kepada orang di luar sana. Apakah orang dapat percaya atau enggak? So. We should put more emphasis on unity. In other words, our unity becomes a way for the world to see God. Wow. Our unity becomes a way for the world to see God. I mean, wow. Berarti kita gak perlu capek-capek berusaha menunjukkan Tuhan. Dengan bangunan yang megah. Ternyata bukan itu. Dengan kesuksesan dalam karir. Ternyata bukan itu. Bisa. Tapi ternyata dari Alkitab, Yesus menjelaskan kepada kita bahwa kita bisa membuat Yesus dipercaya orang lain dengan kesatuan hati dan pikiran kita. When we are in one mind, one heart, we make Jesus' message, we make the gospel become more believable. Amen?
So now, maybe you have question. How do we become more unified? How to achieve unity? Gimana caranya? Oke, ini yang paling pertama. If we focus on our differences, kalau kita fokusnya pada perbedaan yang kita miliki dengan orang lain, we will never achieve unity. Kita nggak akan pernah mencapai kesatuan. Karena selalu ada perbedaan. Selalu ada yang bisa didebatin. Selalu ada. Bahkan hal yang udah pasti aja kayak bumi itu bulat bisa didebatin sama orang. Sebegitunya. Jadi jangan fokus ke perbedaan. But we should learn how to embrace our differences, okay? And stay united in the biggest thing that matters. Tahu apa itu? Apa hal yang paling besar, yang paling penting? Our love for Jesus. We should be united in our love for Jesus. Jesus, I may be different than this person, but because I love you, I love him. I love her, I love them. No matter what they think about me, no matter what they do to me, I will love them. Why? Because my love for you. Because you have first loved me. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita ingin mengasihi Yesus sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Dan kasih itu juga disalurkan kepada orang-orang di sekitar kita yang membuat adanya kesatuan hati dan pikiran. But guess whose responsibility is it to promote this unity? It's my responsibility. Say it with me. It's my responsibility. Ya. Karena kitalah yang perlu berkontribusi terhadap kesatuan. Because you cannot control what everyone will do to you. Right? You cannot control. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain selalu baik ke kita. Tapi kita selalu bisa mengendalikan diri kita terhadap apapun perbuatan yang orang lakukan ke kita. So here's the bottom line from today's sermon. Unity begins with you. Unity begins with you. Say it with me. Unity begins with me. 1, 2, 3. Unity begins with me. Sekali lagi. Unity begins with me. Amen. Apa maksudnya? Apa maksudnya unity begins with me? Maksudnya kamu ya dan saya, kita harus menjadi orang yang pertama melangkah. We need to make the first move. We need to make the first move. Dalam misalnya ambil contoh dalam small group kita. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain sehingga bisa ada unity? Kita yang harus mengambil langkahnya. Kita yang harus berinisiatif melakukannya. It begins with the way you treat people in the church. It begins with your family. Your family, here's the secret, your family is not perfect. But you have to be kind to them anyway. You still need to respect them. Respect your parents. It begins when you react when someone who follows Jesus frustrate you. Ini orang Kristen kok nyebelin banget sih. Ups. Ya, terkadang kita orang Kristen juga masih manusia. Kita bisa menyakiti satu dengan yang lain. Tapi gimana reaksi kita ketika hal itu terjadi? This is difficult and this is why Jesus pray about this for us. So,
To conclude, to end the sermon, I would like for all of us to think about this question. Untuk berpikir tentang pertanyaan ini. How could I today work toward unity? Not tomorrow, today. Right here, right now. What can I do? Or ini beberapa pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan ini. Who can I forgive today? Who can I talk to today? Who can I encourage today? Who can I be kind to today? Try to ask this thing. Dan satu hal yang kita percaya ketika kita punya kesatuan, kita akan menarik orang-orang kepada Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Firman yang sederhana Tuhan, bahwa doamu untuk kesatuan hati dan pikiran kami. Tapi ternyata punya dampak yang jauh lebih besar daripada apa yang kami bayangkan. Kami berdoa Tuhan, untuk kesatuan agar ada di tempat ini. We pray for unity. Kami tahu Tuhan hal ini sulit karena kami yang perlu melakukannya. It begins with us, but we want to try. And we believe when we try, you will guide us, your Holy Spirit will strengthen us so that we can share your words through our unity. Thank you Lord, thank you. Mengucap syukur juga Tuhan untuk ibadah yang hari ini sudah berlangsung. Mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang terjadi di minggu ini. Mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami juga ingin membawa doa kami Tuhan untuk small group kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap small group yang ada di FLCC, biar keterbukaan ada di tempat ini Tuhan. Biar kami dapat menjadi komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lain. Kami menjadi komunitas yang berorientasi kepada Yesus. Biarlah Tuhan menjadi fondasi dari small group kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan agar berkat-Mu tercurah. Aku juga berdoa Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami berada Tuhan. Ucap syukur atas GBI WTC Tuhan, wadah di mana kami berada. And we pray for your blessing over our church. Kami percaya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan besar akan terus Engkau nyatakan melalui gereja kami. Unity akan selalu ada di gereja kami Tuhan. Sehingga gereja ini Tuhan, from this church will come many souls. Akan membawa banyak jiwa datang kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Di tengah tahun politik ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bahwa kesatuan bangsa ini tetap ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar terpilih orang yang takut akan Tuhan, pemimpin yang terbaik yang telah Engkau siapkan untuk Indonesia. Bahkan Tuhan, untuk pemerintahan yang ada sekarang, kami juga berdoa Tuhan, may your blessing come, may your wisdom come, may fear of the Lord come upon them. Kami berdoa agar pemerintah yang ada sekarang Tuhan, di semua level, dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang Kau mau. Kami berdoa juga Tuhan, untuk kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan, baik pekerjaan, kuliah, sekolah, pelayanan, keluarga, apapun itu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada di sana Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur untuk ibadah yang sudah berlangsung pada hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan pulang, Kau juga kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberkati kami dan kami ingin angkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari setiap kasih Tuhan, angkat tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberkatimu, membawamu naik dan bukan turun, menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Anak cucumu tidak akan pernah meminta-minta. Perlindungan yang sempurna, kesehatan yang terbaik Tuhan berikan kepadamu di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Amin. Oke.
Happy Sunday all. God bless you. Selamat berdiskusi dalam small group.